Gimana sih caranya sembuh dari penyakit toko sepi di Shopee? Ya fair ngomong lah, kayaknya zaman sekarang tuh kalau nggak tahu ya, gue ngerasa kalian ngerasa gini gak sih kayak Shopee, oh jadi kayak identik toko sepi gitu dari namanya. Enggak, bercanda gue. Tapi gue cukup banyak kan nemu seller-seller yang ngalamin kayak gitu. Aduh, toko gue di Shopee kok sepi banget ya, apa namanya, Shopee jadi sepi gitu kan. Terus gue harus gimana nih gitu kan biar jualannya laku. Nah di video ini gue mau bahas, ya mungkin bisa, siapa tuh bisa jadi obat buat ya lu tahu gitu kan harus ngapain sih gitu kan biar toko kalian tuh nggak jadi masalah lagi, nggak jadi sepi lagi gitu kan, terus tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah ini yang bakal gue bahas. Nah tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, kalau misalnya toko lu sepi, yang pertama kali lu salahin kalau menurut gue jangan nyalahin kayak, aduh ini Shopee-nya kenapa nih, kok sepi banget, apakah kayak gini gitu kan. Jangan gitu sih, karena menurut gue, iya ibaratnya ini toko kita yang jadi tanggung jawab kan, ya pasti kan bukan cuma Shopee kan, kita sendiri juga perlu bertanggung jawab dong, kan toko lu, bener nggak? Ya nggak, masa toko sendiri nyalain orang lain, nggak fair lah menurut gue. Jadi pertama gitu, kita harus lihat tanggung jawabnya, ini gara-gara apa nih. Nah terus kedua, nah lu cari tahu nih gejalanya kenapa, dan lu bandingin maksud gue. Nah bandingin ini penting karena gini, yang sepi itu lu doang apa orang lain juga sepi. Kalau orang lain sepi ya udah nggak bisa ngomong, tapi kalau misalnya lu doang berarti masalah ada di kalian dong, bukan di orang lain. Nah gimana caranya? Nah cara ngebandinginnya adalah gini, kalian buka di shop sort itu harganya dengan harga barang kalian gitu loh. Jadi misalnya kayak barang, misalnya gini, gue jual baju ya, gue bakal lihat, oh baju gue harga 200.000 nih, gue lihat nih orang lain jual 200.000 sampai 300.000 sebulan dapat berapa. Nah itu adalah perbandingan, bener nggak? Nah karena kalau misalnya yang basic aja ini lo nggak ngerti, lu nggak tahu nih nanti kira-kira kenapa gue sepi, bener kan? Fair ngomong kan, lu lihat dulu nih, orang lain yang menjual di harga segitu laku apa enggak, bulan ini penjualannya masih tinggi apa enggak. Kalau semuanya turun, bisa jadi itu produk udah kagak laku lagi. Salahnya bukan di situ, tapi salahnya adalah lu harus ganti produk. Tapi kalau orang lain misalnya ternyata katakanlah masih rame gitu ya, orang lain masih oke, penjualannya masih bagus, nah berarti masalahnya di kalian. Nah gimana nih kalau kita lihat masalah, lu bandingin nih. Gue ya kalau misalnya kayak gitu, gue bakal bandingin nih, gue bakal buka satu tab isinya barang gue bakal buka tab kedua isinya barang kompetitor yang harganya mirip-mirip, terus gue rendengin sebelahan. Lu pakai mata dah, lu lihat kanan kiri, mana kira-kira yang lebih menarik. Kalau misalnya udah harganya mirip, persaingannya sama, dan terus udah gitu ternyata produk lu kalah di tampilan, nggak meyakinkan, ada menu panduan penjualan di bagian data tuh ya. Nah lu cari kategori produk yang lu jual, terus udah gitu lihat produk terlaris, lu sort itu harga. Kalau produk kompetitor kalian udah lebih menarik, nah nggak bisa ngomong kan, lu salah di tampilan. Nah itu yang harus lu benerin. Benerinnya gimana? Ya mulai dari fotonya, gambarnya, deskripsinya. Bikinlah ya kayak produk kalian tuh bener-bener enak buat dilihat, orang bisa dapat insight dari situ. Lu perhatiin ratingnya gitu. Kalau misalnya, karena gini, kalau misalnya lu di situ kalah, udah percuma, lu kalah total. Dan terakhir adalah masalah yang perlu lu cek, lu lihat traffic lu berapa dibandingkan sama kompetitor lu. Dengan cara gimana? Sesimpel gini deh, lu cek di kata kunci yang misalnya memang udah produk lu banget gitu kan, nama judulnya, apanya, produk lu munculnya di mana? Di depan kah? Di belakang kah? Di bawah kah? Apa di kerak bumi? Nggak muncul sama sekali gitu kan. Kalau produk lu di kerak bumi yang kagak kelihatan, ya mau ngapain lagi? Mau gimana lagi? Kalian muncul aja enggak. Nah ini nih PR utama yang harus lu benerin. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya ngobatin sembuhnya tuh nggak susah kok. Lu harus tahu aja masalahnya di mana. Nah dari situ nanti kita ngambil action plan-nya. Action plan-nya gimana? Misalnya masalah lu adalah di produk, ya ganti produknya. Masalah lu di tampilan, ganti tampilannya. Masalah lu di traffic, ya kita benerin nih trafficnya harus gimana gitu kan. Nah cara ngerjainnya gimana? Nah cara ngerjainnya sebenarnya gini, buat kalian pengen belajar, gue punya satu program pendampingan khusus namanya pendampingan ordal. Kalian bisa ngobrol sama tim gue langsung, dan kita bisa kasih komplit data analisisnya dari toko kalian tuh seperti apa yang bisa dibedah, apa yang bisa di breakdown, itu kita bisa tahu, dan dari situ ketahuan nih masa lalu bisa harus ngapain gitu ya. Itu yang pertama. Nah atau, nah kalau misalnya lu nggak ada waktu buat ngerjainnya dan lu pengen dibenerin langsung, lu bisa kerja sama kita di Mia Agency, biar kita yang ngerjain toko lu, kita yang kasih data realnya seperti apa, kita yang kerjain, dan lu nggak perlu ngapa-ngapain ya, kecuali kalau masalah produk ya. Karena kalau produk lu udah jelek, kita bakal bilang ini produk jelek, udah lu nggak ada harap, lu ganti deh gitu kan. Ya lu buat lagi gitu, karena kalau lu paksain ya susah juga gitu kan ngejual sesuatu yang udah nggak in lagi, udah nggak diterima orang lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah kalau ada yang mau tanya jangan lupa tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.